Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal, NIM 2111023 dari Prodi Informatika. Hari ini saya akan membahas mengenai sistem analog dan digital. Pertama-tama, apa sih itu pengertian dari sistem analog? Analog adalah sinyal kontinu yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk yang tepat. Ini berarti bahwa ketika sepotong data direkam, seperti suara atau video, informasi tersebut direkam dan kemudian ditampilkan persis seperti apa adanya. Informasi ditampilkan berdasarkan beberapa media yang telah dirancang, seperti jarum jam contohnya. Analog mewakili informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan sinyal yang berbentuk energi listrik, seperti tegangan, arus, atau daya elektromagnetik, yang memiliki hubungan linier antara kuantitas listrik dan nilai yang diwakili oleh sinyal. Sinyal yang amplitudonya mengambil nilai apapun dalam rentang kontinu disebut sinyal analog. Sinyal analog bersifat kontinu yang bervariasi terhadap waktu. Mereka biasa periodik atau non-periodik. Selanjutnya, pengertian mengenai sistem digital. Sistem digital adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk digital. Mereka ditemukan dalam berbagai aplikasi, termasuk kontrol proses, sistem komunikasi, instrumen digital, dan produk konsumen. Komputer digital, lebih sering disebut komputer, adalah contoh dari sistem digital yang khas. Komputer memanipulasi informasi dalam bentuk digital, atau lebih tepatnya biner. Bilangan biner hanya memiliki dua nilai distrik, 0 atau 1. Masing-masing nilai distrik ini diwakili oleh status off dan on dari sekuler elektronik yang disebut transistor. Oleh karena itu, semua komputer hanya memahami bilangan biner. Setiap angka desimal basis 10 dengan 10 digit dari 0 hingga 9 dapat diwakili oleh bilangan biner basis 2 dengan angka 0 dan 1. Selanjutnya, perbedaan sistem analog dan sistem digital. Sistem analog menggunakan sinyal kontinu yang besarannya bervariasi, sedangkan sistem digital menggunakan sinyal listrik sebagai on atau off yang mewakili format biner. Mati adalah 0, hidup adalah 1. Sistem analog menggunakan sinyal kontinu dengan besaran yang bervariasi. Sedangkan habis itu ada sistem analog menggunakan gelombang sinus. Sedangkan sistem digital menggunakan gelombang persegi. Terus ada sistem analog yang merekam bentuk gelombang fisik seperti yang awalnya dihasilkan. Sedangkan sistem digital pertama-tama mengubah gelombang analog terlebih dahulu menjadi kumpulan angka terbatas dan kemudian merekamnya sebagai gelombang persegi digital. Selanjutnya, sistem analog sangat terpengaruh oleh noise selama transmisi. Sedangkan transmisi digital sangat mudah dibuat kedap suara tanpa kehilangan sama sekali. Terus ada data analog disimpan dalam bentuk sinyal, bentuk gelombang. Sedangkan data digital disimpan dalam bentuk bit. Terus ada sistem analog mengkonsumsi lebih banyak daya daripada sistem digital. Sedangkan sistem digital membutuhkan daya yang rendah dibandingkan dengan analog. Terus ada sistem analog bagus untuk perekaman audio atau video. Sedangkan sistem digital baik untuk komputasi dan elektronik digital. Terus sistem analog biasanya lebih murah, sedangkan sistem digital biasanya lebih mahal. Contoh-contoh alat yang menggunakan sistem analog dan sistem digital. Pertama ada sistem analog, ada AM radio dari tahun 1975, ada televisi PAL dari tahun 1970, perekam kaset video quadplex dari tahun 1970, ada komputer headkit, terus ada speaker analog, dan termometer analog. Selanjutnya ada mesin Enigma yang dipakai oleh tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada mekanisme anti-cheat yang ditemukan peneliti yang disebut-sebut sebagai komputer analog tertua. Selanjutnya ada sistem digital, ada personal komputer atau PC, terus ada laptop, terus ada smartphone dan kamera DSLR. Selanjutnya ada PlayStation 5 buat video game, dan terakhir ada kalkulator Pascal. Meskipun kalkulator ini terlihat
mekanikal dan analog. Sebenarnya kalkulator ini digital loh teman-teman. Ya, itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya.